Perkenalkan, nama lengkap saya Teresia Kutan, berasal dari kelas 8B. Saya mau menjelaskan tentang latar belakang munculnya nasionalisme. Faktor apa saja yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional di Indonesia? Dari mana saja faktor-faktor tersebut muncul, ditinjau dari asal pengaruhnya pergerakan nasional, dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional, yaitu 1. Perluasan pendidikan. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Yang ketiga, rasa senasib sepenaungan. 4. Perkembangan berbagai organisasi etik dari kedaerahan. Adapun berbagai hal dari luar Indonesia, faktor eksternal yang melatar belakangi terjadinya pergerakan nasional antara lain munculnya paham-paham baru di dunia dan Islamisme, nasionalisme, sosialisme, liberalisme, dan demokrasi. Yang kedua, peristiwa seperti kemenangan Jepang atas Rusia dalam Perang 1905. Yang ketiga, perkembangan berbagai organisasi pergerakan nasional di Indonesia, di berbagai negara. Yang berikut, faktor internal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. 1. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia merupakan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi, pengairan, emigrasi, transmigrasi, dan edukasi pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat semakin terpuruk. Namun, pelaksanaan kebijaksanaan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajahan. Meskipun begitu, tetap saja segi positif yang dapat dibagi Indonesia. Segi positif yang paling dirasakan bangsa Indonesia adalah pendidikan. Semakin banyak orang Indonesia yang berpendidikan modern, yang kemudian menggerakkan pendidikan sosial dan politik. Pengaruh pendidikan inilah yang melahirkan pada tokoh pemimpin pergerakan nasional Indonesia. Mulai perkembangan pendidikan yang diselenggarakan swasta, juga semakin banyak perkembangan pendidikan bukan hanya diselenggarakan pemerintah, tetapi juga oleh berbagai organisasi sosial dan keagamaan misionaris, agama Katolik, dan sedang agama Kristen Protestan mendirikan sekolah di berbagai sekolah di pusat-pusat pembayaran agama Kristen. Di beberapa kota, perkembangan pendidikan berdasarkan keagamaan seperti Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan sebagainya. Sekolah kebangsaan juga tumbuh seperti tanaman siswa dan sekolah-sekolah nasionalisme. Pendidikan yang menyebabkan terjadinya transformasi ide yang mendorong semangat pembaharuan masyarakat. 2. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia mengharapkan kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi saran perjuangan yang sangat kuat. Yang berikut, faktor eksternal yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan. 1. Munculnya paham-paham baru di dunia seperti pan-Islam, nasionalisme, dan sebagainya. Paham-paham baru tersebut berapa peristiwa seperti kemenangan Jepang terhadap Rusia dalam Perang 1905. Pada tahun 1904 sampai 1905 terjadi peperangan Jepang melawan Rusia. Rusia adalah bangsa Eropa yang sedangkan Jepang adalah bangsa Asia.
Terima kasih terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua.